Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami kerjakan pada chapter 5 yaitu Profit Centers. Nama saya Eko Budi Prasetyo. Di sini saya akan membahas latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat. Latar belakangnya yang pertama yaitu banyak faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi struktur organisasi dan proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Para peneliti telah mencoba untuk menguji faktor-faktor ini dengan menerapkan apa yang disebut teori kontingensi. Nama itu berarti bahwa struktur dan proses bergantian atau kontingen terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian studi-studi penelitian telah mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi desain sistem pengendalian. Di antaranya adalah ukuran, lingkungan, teknologi, saling ketergantungan, dan strategi. Dengan kerangka kerja keseluruhan, yaitu maksud dari sistem pengendalian manajemen terutama adalah untuk membantu implementasi strategi, akan diperlihatkan dalam pembahasan ringkasan ini, bagaimana strategi-strategi yang berbeda mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Kemudian dalam ringkasan ini akan dibahas mengenai pusat laba, pertimbangan umum, unit bisnis sebagai pusat keuntungan, pusat keuntungan lainnya, dan mengukur profitabilitas. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk menilai kinerja keuangan tiap pusat laba secara mandiri. Yang kedua meningkatkan tanggung jawab efisiensi manajer unit bisnis. Dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang tepat. Berikutnya yaitu manfaat. Manfaat dari penyusunan ringkasan materi kuliah ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, khususnya mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Pembuatan materi dengan topik pusat laba dan pengukuran profitabilitas. Bagi mahasiswa, materi ini membantu mereka memahami bagaimana suatu perusahaan menilai kinerja keuangan melalui pertimbangan pusat laba. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengasah kemampuan analisanya dalam mengevaluasi efisiensi dan profitabilitas setiap unit bisnis. Selain itu, pengetahuan ini juga dapat menjadi bekal yang berguna ketika mereka terjun ke dunia kerja, terutama di bidang akuntansi dan manajemen. Sementara bagi dosen, materi ini dapat memperkaya bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu dosen dapat mengaitkan teori akuntansi manajerial dengan contoh nyata di dunia bisnis sehingga mahasiswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Selain itu, penggunaan materi yang aplikatif juga dapat meningkatkan interaksi di kelas serta membantu dosen menilai sejauh mana mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam praktik. Materi yang kedua, A. Pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan salah satu bentuk utama dari pusat pertanggungjawaban dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam sebuah organisasi besar, kegiatan operasional seringkali dibagi menjadi beberapa unit bisnis dan setiap unit memiliki tanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya yang dihasilkannya. Bab ini membahas secara mendalam tentang bagaimana suatu unit bisnis dapat dijadikan sebagai pusat laba, bagaimana laba diukur, serta apa saja kelebihan, kekurangan, dan tantangan penerapannya. Tujuan utama pembentukan pusat laba adalah meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen melalui desentralisasi keputusan, memberikan tanggung jawab kepada manajer, serta menjadikan laba sebagai ukuran kinerja utama. Dalam konteks ini, laba tidak hanya dipandang sebagai hasil finansial, tetapi juga sebagai ukuran efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. 1. Pengertian pusat laba. Pusat laba adalah unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya, yang dapat dikendalikan oleh manajer unit tersebut. Berbeda dengan pusat biaya, yang hanya menilai efisiensi pengeluaran. Pusat laba mencakup dua sisi kegiatan ekonomi, penciptaan pendapatan dan pengendalian biaya. Secara umum, pusat laba berada di tingkat unit bisnis. Namun dalam beberapa kasus, fungsi-fungsi seperti produksi, pemasaran, atau layanan internal juga dapat dijadikan pusat laba.
apabila pengaruhnya terhadap pendapatan dapat diukur secara wajar. Dengan menjadikan suatu unit sebagai pusat laba, perusahaan dapat menilai kontribusi ekonomi setiap bagian organisasi terhadap laba keseluruhan. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan antara unit secara lebih objektif. 2. Pertimbangan umum dalam pembentukan pusat laba. Sebelum sebuah unit dijadikan pusat laba, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa hal mendasar. Anthony dan Govindaraja menyebutkan bahwa 2 syarat utama harus dipenuhi manajer. Unit harus memiliki wewenang dan informasi yang cukup untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada laba. Harus ada sistem pengukuran laba yang adil dan andal sehingga kinerja manajer dan evaluasi secara objektif. Pusat laba biasanya dibentuk dalam organisasi besar yang menganut sistem desentralisasi. Dalam sistem ini, manajer di tingkat bawah diberi otonom untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari, sementara manajemen puncak berfokus pada perencanaan strategi dan kebijakan jangka panjang. Namun, pembentukan pusat laba tidak selalu tepat untuk semua situasi. Perusahaan harus menilai apakah manfaat desentralisasi lebih besar daripada biaya koordinasi dan risiko yang kehilangan kendali. 3. Tujuan dan manfaat pembentukan laba. Ada beberapa alasan untuk mengapa perusahaan memilih mereka menerapkan sistem laba, antara lain untuk meningkatkan kualitas. Pertama, untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan adanya pusat laba, keputusan operasional dapat diambil langsung oleh manajer yang paling memahami kondisi lapangan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada manajemen puncak dan mempercepat proses pengambilan keputusan. B. Menumbuhkan kesadaran dan profitabilitas. Setiap manajer yang bertanggung jawab atas laba akan lebih sadar terhadap pentingnya efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Kesadaran ini mendorong perilaku yang lebih ekonomi dan berorientasi hasil. C. Meningkatkan motivasi dan tanggung jawab manajer. Karena hasil kinerja mereka diukur berdasarkan laba yang dicapai, para manajer akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. Sistem ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. D. Meringankan beban manajemen puncak. Manajemen pusat tidak lagi harus terlibat dalam keputusan rutin yang bersifat teknis atau operasional. Mereka dapat fokus pada strategi jangka panjang, ekspansi bisnis dan kebijakan korporat. E. Menjadi sasaran pengambilan manajerial. Pusat laba yang menyediakan pengalaman yang komprehensif bagi calon manajer puncak karena mereka belajar mengelola seluruh aspek bisnis, produk pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia secara terpadu. F. Meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Laporan laba rugi tiap pusat memungkinkan perusahaan menilai kontribusi dan efisiensi tiap unit bisnis secara objektif. Evaluasi ini membantu menentukan alokasi sumber daya dan promosi manajer. 4. Tantangan dan kelemahan pusat laba. Walaupun memiliki banyak kelebihan, penerapan pusat laba juga menimbulkan beberapa masalah dan tantangan. Yang pertama, hilangnya sebagian kendali dari manajemen pusat. Desentralisasi membuat kantor pusat sulit memantau setiap keputusan yang diambil di tingkat bawah. Jika koordinasi lemah, strategi perusahaan bisa menjadi tidak selaras antar unit. Kualitas keputusan bergantung pada kemampuan manajer unit. Tidak semua manajer memiliki pengalaman atau visi strategis yang sama dengan manajemen. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa berdampak langsung pada laba perusahaan, konflik antar unit, dan masalah harga transfer. Ketika satu divisi menjual produknya ke divisi lain, muncul masalah dalam penentuan harga internal atau transfer price. Jika tidak diatur dengan baik, bisa menimbulkan ketegangan antara divisi.
Fokus berlebihan pada laba jangka pendek karena kinerja diukur berdasarkan hasil keuangan periodik. Manajer bisa terdorong untuk mengabaikan investasi jangka panjang seperti pelatihan karyawan atau penelitian dan pengembangan. Biaya tambahan administrasi dan duplikasi. Setiap unit mungkin membutuhkan staf keuangan, akuntansi, dan manajemen sendiri yang dapat menambah beban biaya perusahaan. Kelima, unit bisnis sebagai pusat laba. Dalam banyak organisasi besar, setiap unit bisnis dijadikan sebagai pusat laba, terutama jika manajernya memiliki tanggung jawab terhadap dua hal utama, pendataan dan biaya. Artinya, manajer harus mampu mengelola kegiatan operasional sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Namun perlu dipahami bahwa otonomi penuh jarang diberikan kepada unit bisnis. Dalam praktiknya, kantor pusat masih memegang kendali terhadap kebijakan tertentu seperti penetapan strategi jangka panjang, keputusan investasi besar, standar mutu produk, kebijakan harga umum, dan pengelolaan sumber daya antara divisi. 5. Unit bisnis sebagai pusat laba. Dalam banyak organisasi besar, setiap unit bisnis dijadikan sebagai pusat laba, terutama jika manajernya memiliki tanggung jawab terhadap dua hal utama, pendapatan dan biaya. Artinya, manajer harus mampu mengelola kegiatan operasional sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Namun perlu dipahami bahwa otonomi penuh jarang diberikan kepada unit bisnis. Dalam praktiknya, kantor pusat masih memegang kendali terhadap kebijakan tertentu seperti penetapan strategi jangka panjang, keputusan investasi besar, standar mutu produk, kebijakan harga umum, dan pengelolaan sumber daya antara divisi. Dengan demikian, pusat laba memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam operasi sehari-hari, tetapi tetap harus mengikuti kebijakan dan strategi yang telah ditentukan perusahaan induk. Manajer pusat laba sering disebut sebagai mini CEO karena mereka menjalankan fungsi-fungsi bisnis lengkap dalam lingkungan unitnya sendiri. Produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia dengan tanggung jawab akhir pada laba yang dihasilkan. Di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan hubungan antara unit yang lebih kompleks, misalnya ketika satu divisi menjadi pemasok bagi divisi lain. Dalam perusahaan yang sama, muncul permasalahan dalam menentukan harga jual internal. Oleh karena itu, sistem transfer pricing menjadi hal yang penting dan dibahas lebih rinci pada bab 6. Contoh nyata penerapan sistem pusat laba yang efektif dapat dilihat pada perusahaan seperti mereka membentuk ratusan unit bisnis yang berfungsi sebagai pusat laba mandiri dengan pelaporan kinerja yang terpisah, tetapi semuanya tetap diarahkan pada visi dan misi perusahaan induk. 6. Pusat laba lainnya. Selain unit bisnis utama, ada beberapa fungsi organisasi lain yang dapat dijadikan pusat laba apabila hubungan antara pendapatan dan biaya dapat diukur dengan wajar. Fungsi-fungsi ini meliputi produksi, pemasaran, dan layanan pendukung. A. Fungsi produksi sebagai pusat laba. Secara tradisional, bagian produksi dianggap sebagai pusat biaya karena hanya berfokus pada efisiensi pengeluaran. Namun bagian produksi dapat dijadikan pusat laba jika perusahaan ingin menilai seberapa besar kontribusi ekonominya terhadap pendapatan keseluruhan. Caranya adalah dengan memberikan kredit penjualan internal kepada bagian produksi. Kredit ini nilainya setara dengan harga jual produk yang dihasilkan dikurangi biaya pemasaran dan distribusi. Dengan sistem seperti ini, manajer produksi akan lebih terdorong untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan menjaga kualitas produk. Namun penerapan sistem ini memerlukan perhitungan harga internal yang tepat agar tidak menimbulkan konflik dengan bagian pemasaran atau divisi lainnya. B. Fungsi pemasaran sebagai pusat laba. Fungsi pemasaran juga dapat diubah menjadi pusat laba dengan cara memberikan tanggung jawab atas biaya penjualan dan pendapatan yang dihasilkan. Untuk menerapkannya, perusahaan biasanya menetapkan harga transfer standar atas produk yang dijual oleh bagian produksi kepada bagian pemasaran. Dengan sistem ini, manajer pemasaran akan berusaha memaksimalkan laba dengan
mencari keseimbangan antara volume penjualan dan biaya promosi. Mereka juga lebih berhati-hati dalam menentukan strategi penetapan harga dan wilayah penjualan yang menguntungkan. Namun kelemahan dari sistem ini adalah sulitnya menilai kinerja secara objektif ketika penurunan laba disebabkan oleh faktor luar, seperti perusahaan, kondisi ekonomi, atau pesaing baru di pasar. C. Fungsi layanan dan dukungan. Fungsi pendukung seperti akuntansi, teknologi informasi, transportasi, atau pemeliharaan dapat dijadikan pusat laba jika mereka menjual jasanya kepada unit lain dalam perusahaan. Misalnya, Departemen IT mengenakan biaya tertentu kepada divisi yang menggunakan jasanya. Sistem ini mendorong efisiensi, transparansi biaya, dan rasa tanggung jawab yang lebih besar karena setiap divisi membayar sesuai penggunaan. Contohnya dapat dilihat di Singapore Airlines yang membentuk beberapa anak perusahaan seperti perawatan pesawat, penanganan kargo, dan layanan darat. Unit-unit ini berfungsi sebagai pusat laba independen dan bahkan menyumbangkan pendapatan tambahan bagi perusahaan induk, terutama ketika sektor penerbangan sedang mengalami penurunan. 7. Mengukur probabilitas. Bagian terpenting dari sistem pusat laba adalah pengukuran probabilitas. Ada dua jenis pengukuran utama. Bagian A, pengukuran kinerja manajerial. Tujuannya untuk melihat seberapa baik seorang manajer melaksanakan tanggung jawabannya. Pengukuran ini hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajer. Beberapa ukuran yang sering digunakan: 1. Contribution margin, berkurang margin kontribusior, selisih antara penjualan dan biaya variabel langsung. Ukuran ini melihat sebagai besar kontribusi unit terhadap penutupan biaya tetap perusahaan. 2. Direct profit, laba langsung, laba yang diperoleh setelah semua biaya langsung dikurangi tetapi belum termasuk biaya bersama. 3. Close level profil, laba yang dapat dikendalikan, laba yang sepenuhnya berapa di bawah kendali manajer tanpa memperhitungkan item seperti pajak atau bunga yang tidak bisa dikontrol. 4. Insom buffer tax, laba sebelum pajak untuk kinerja ekonomi sebelum dapat kebijakan keuangan pusat. Ukuran mana yang digunakan bergantung pada tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada manajer dan tujuan evaluasi yang diinginkan. B. Pengukuran kinerja ekonomi. Berbeda dari pengukuran manajerial, ukuran ini bertujuan menilai probabilitas unit secara keseluruhan sebagai entitas ekonomi. Dalam pengukuran ini, seluruh pendapatan dan biaya diperhitungkan tersebut, termasuk beban pajak, bunga, dan biaya alokasi kantor pusat. Kinerja ekonomi sering digunakan untuk menentukan apakah suatu unit layak dipertahankan, dikembangkan, atau ditutup. Sementara itu, pengukuran manajerial lebih berfokus pada evaluasi personal manajer unit. 8. Masalah umum dalam pengukuran laba. Mengukur laba bukanlah hal sederhana. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain: 1. Penentuan harga transfer antar unit bila satu divisi menjual produk ke divisi lain. Harga internal yang tidak adil dapat menyebabkan distoris laba antar unit. 2. Alokasi biaya tidak langsung. Biaya seperti gaji, manajemen, utilitas, atau administrasi sering sulit dibagi secara objektif. Jika alokasinya tidak dapat, laba unit bisa tampak terlalu besar atau kecil. 3. Pengaruh faktor eksternal. Kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mengaruhi laba tanpa bisa dikendalikan manajer. 4. Perbedaan metode akuntansi. Penggunaan metode penyusunan atau penilaian persediaan yang berbeda dapat menyebabkan ketidakkonsistenan antar unit. Karena itu manajemen perlu membedakan antara laba yang mencerminkan kinerja manajerial dan laba yang mencerminkan kasih ekonomi sebenarnya.
9 implikasi manajerial dan studio kasus. Sistem pusat laba memiliki aplikasi besar terhadap perilaku organisasi dan gaya kepemimpinan. Ketiga, laba dijadikan ukuran utama. Manajer terdorong untuk faktor fokus pada efisiensi penjualan dan inovasi. Namun sistem ini juga menuntut adanya koordinasi yang kuat antar unit untuk menghindari konflik internal. Beberapa perusahaan besar telah menunjukkan keberhasilan penerapan sistem pusat laba. Yang 1, Tijahem Jobfrestiong dikenal karena sistem profil severity yang membuat setiap unit produk bertanggung jawab penuh atas laba dan kerugiannya. 2, Gradation Analytics G mengembangkan sistem pengukuran laba definition untuk menilai efektivitas strategi tiap unit bisnis. 3, Profis dan Gavrel P dan G untuk pengukuran pusat laba berbasis wilayah, regional profil Grange untuk mengukur kinerja di setiap pasar global. Dari berbagai studi kasus tersebut terlihat bahwa pusat laba yang efektif selalu ditopang oleh sistem pelaporan keuangan yang transparan, transfer pricing yang adil, dan evaluasi manajerial yang berorientasi yang panjang. Kesimpulan dari pembahasan mengenai pusat laba atau profit center dalam sistem pengendalian manajemen dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan penerapan pusat laba memiliki aplikasi implementasi yang besar terhadap efektivitas organisasi dalam mengenai tujuan keuangan dan operasionalnya. Pusat laba merupakan bentuk desentralisasi pengendalian yang memberikan tanggung jawab kepada manajer unit bisnis untuk mengelola pendapatan biaya secara mandiri, sehingga laba menjadi ukuran utama kinerja manajerial. Desain dan aktivitas sistem pusat laba sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, strategi perusahaan, serta kemampuan manajer dalam pengendalian faktor-faktor yang memengaruhi laba. Perusahaan dengan diverifikasinya produk untuk wilayah yang luas cenderung menggunakan sistem pusat laba karena memerlukan otonomi keputusan di setiap unit bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang beroperasi dalam satu lini usaha cenderung mempertahankan struktur yang lebih terpusat. Selain itu, penerapan laba menuntut sistem pelaporan keuangan yang transparan dan mekanisme evaluasi kinerja yang adil. Ukuran laba yang digunakan untuk mampu membedakan antara hasil keputusan manajer dan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dengan demikian, sistem pusat laba tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran manajerial dan motivasi untuk mencapai efisiensi serta efektivitas operasional. Secara keseluruhan, pusat laba merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian manajemen yang efektif. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi, kebijakan desentralisasi, sistem akuntansi manajemen, dan perilaku manajerial. Oleh karena itu, penerapan pusat laba harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan lingkungan bisnis agar dapat mendorong pencapaian profitabilitas serta tujuan strategi perusahaan secara opsional. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.